Pendidikan karakter merupakan kegiatan pengajaran yang membantu mahasiswa untuk mengenali nilai-nilai universal sehingga mahasiswa mampu berpikir dan juga bertindak sesuai dengan prinsip kebaikan yang dianut oleh lingkungannya, seperti lingkungan Universitas Indonesia dengan 9 nilai-nilai dasarnya. Selain itu, pendidikan karakter juga harus melingkupi keseluruhan ranah perilaku mahasiswa, baik secara kognisi, afeksi, maupun perilaku. Pendidikan karakter yang bersifat kognitif artinya mengajarkan mahasiswa untuk mengenali nilai moral dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Kemudian, pendidikan karakter yang bersifat afektif artinya mengajarkan mahasiswa untuk mengenali cinta, sayang, kepedulian terhadap teman, lingkungan, dan juga negara. Pendidikan karakter yang bersifat perilaku artinya mengajarkan mahasiswa untuk dapat mengidentifikasi tingkah laku yang tepat dalam menjalankan nilai tertentu. Menurut Takwin pada tahun 2012, pembentukan karakter ini merupakan salah satu kunci kemajuan untuk pembangunan bangsa. Jadi, apa sebenarnya karakter itu? Dalam kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa, karakter ini didefinisikan sebagai nilai-nilai yang khas yang terinternalisasi dalam diri dan ditunjukkan atau ditampilkan dalam perilaku. Karakter, menurut pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2010, merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas, moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan juga tantangan. Kemendiknas Republik Indonesia pada tahun 2011 mengidentifikasi adanya 18 nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik, di mana identifikasi tersebut bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Di mana ke-18 nilai tersebut itu meliputi sikap religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, memiliki rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta terhadap tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta terhadap kedamaian, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan juga bertanggung jawab. Universitas Indonesia memiliki 9 nilai dasar yang terdiri dari kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan dan atau penghormatan, tanggung jawab dan akuntabilitas, kebersamaan, keterbukaan, kebebasan akademik, dan juga kepatuhan pada aturan prosedur dan panduan UI serta panduan lainnya. Secara etimologis, filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, philo dan sophia, di mana philo berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat yang berasal dari kata filosofia berarti cinta kebijaksanaan, sedangkan filsuf dapat diartikan sebagai pencinta kebijaksanaan. Filsafat dibagi menjadi 3 cabang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi dapat didefinisikan sebagai studi filosofis tentang hakikat, ada eksistensi, realitas, serta kategori dasar, keberadaan, dan juga hubungannya. Kemudian ontologi memiliki satu cabang yaitu metafisika. Metafisika di sini merupakan kenyataan di balik fisika atau kenyataan yang bentuknya tak terjangkau oleh indera. Kemudian epistemologi itu merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan yang ditelusuri melalui 4 pokok, yaitu sumber pengetahuan, struktur pengetahuan, keabsahan pengetahuan, dan batas-batas pengetahuan, yang dibagi menjadi filsafat ilmu pengetahuan, metodologi, dan logika. Filsafat ilmu pengetahuan merupakan cabang filsafat yang mengkaji ciri-ciri dan juga cara-cara memperoleh ilmu pengetahuan, sedangkan metodologi adalah cabang filsafat yang mengkaji cara-cara dan metode-metode ilmu pengetahuan memperoleh pengetahuan secara sistematis, logis, sahih, dan teruji. Logika itu merupakan kajian filsafat yang mempelajari teknik-teknik dan juga kaidah-kaidah penalaran yang tepat. Kemudian cabang yang ketiga yaitu ada aksiologi. Aksiologi ini dimaknai sebagai sebuah studi tentang nilai-nilai yang memiliki 2 cabang yaitu etika dan estetika. Etika ini merupakan cabang filsafat yang mengkaji nilai apa yang berkaitan dengan kebaikan dan perilaku baik. Sedangkan estetika ini mengkaji pengalaman dan penghayatan dalam menanggapi sesuatu yang dalam konteks tertentu bisa indah atau tidak. Berasal dari bahasa Yunani logos yang digunakan dalam beberapa arti seperti ucapan, kata pengertian, pikiran, dan ilmu pengetahuan. Logika dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yaitu logika deduktif. Logika deduktif itu terwujud dalam suatu bentuk logis yang disebut silogisme. Silogisme merupakan suatu bentuk argumentasi yang terdiri dari 3 proposisi, di mana proposisi pertama dan kedua itu merupakan landasan penalaran. Sedangkan proposisi ketiga ini merupakan hasil dari penalaran tersebut. Contohnya, semua manusia adalah makhluk berakal budi. Socrates adalah manusia. Jadi kita dapat simpulkan bahwa Socrates ini adalah makhluk berakal budi, di mana hal itu dianalisis terhadap 2 proposisi tersebut tanpa bersandar pada observasi empiris terhadap Socrates.
Sedangkan logika induktif itu sangat bertumpu pada observasi empiris. Oleh karena itu, pengetahuan yang dihasilkan merupakan generalisasi yang didasarkan pada pengamatan atas kasus-kasus yang dinilai mempunyai persamaan. Dengan pola, X1 mempunyai karakteristik P. Premis yang kedua itu X2 mempunyai karakteristik P. Premis yang ketiga, X3 mempunyai karakteristik P. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa Xn itu juga mempunyai karakteristik P. Contohnya yaitu, Yudi mahasiswa asal Palembang, orangnya baik. Hendy mahasiswa asal Palembang, orangnya baik. Latif mahasiswa asal Palembang, orangnya baik. Maka Bobby mahasiswa yang asal dari Palembang juga, berarti dia orang baik juga. Selanjutnya yaitu logika formal dan material. Logika formal, suatu bentuk argumentasi ini dapat dikatakan sahih hanya jika proses penelitian tersebut tepat jika kesimpulan yang dihasilkan merupakan implikasi logis dari premis-premisnya. Sedangkan logika material ini berurusan dengan benar tidaknya proposisi-proposisi yang membangun suatu argumentasi. Contohnya, semua ikan mempunyai insang, semua salmon mempunyai insang, jadi semua salmon adalah ikan. Dalam logika formal itu tidak sahih, tapi logika material itu termasuk benar, di mana semua proposisi ini baik premis-premis ataupun kesimpulannya bersesuaian dengan kenyataan. Maka dari itu, argumentasi ini dari sisi konten atau logika materialnya itu dinyatakan benar. Tapi, argumentasi ini dari sisi proses penalaran atau bentuknya tidaklah sahih. Hal ini dikarenakan proposisi kesimpulan jadi semua salmon adalah ikan itu bukan implikasi logis dari premis-premisnya. Walaupun premis-premis tersebut benar dikarenakan bersesuaian dengan kenyataan. Lalu selanjutnya ada term. Term merupakan kata yang berfungsi sebagai ungkapan dari sebuah konsep. Nah, term ini terbagi menjadi atas luas dan sifatnya jika berdasarkan luas dia terbagi menjadi universal, partikular, dan singular. Universal ini mencakup semua, sedangkan partikular menunjukkan pada sebagian dari luasannya, sedangkan singular menunjuk tegas pada satu objek. Sedangkan pada sifatnya itu terbagi menjadi distributif dan kolektif, di mana distributif adanya konsep yang ada dalam term dapat dikenakan pada anggota di dalamnya. Sedangkan pada term kolektif, konsep yang ada dalam term tidak dapat dikenakan pada anggota di dalamnya, melainkan dikenakan pada seluruh anggota di dalamnya. Lalu ada proposisi, di mana proposisi ini merupakan pernyataan yang memiliki nilai kebenaran. Proposisi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kategoris dan hipotesis. Kalau kategoris itu merupakan subjek kalimat tersebut dapat ditegaskan atau ditolak oleh predikat secara mutlak, sedangkan hipotesis membutuhkan syarat. Lalu proposisi memiliki dua klasifikasi, yaitu kuantitas dan kualitas. Pada kuantitas ada proposisi universal, partikular, dan singular, di mana universal subjek mengikat semua anggota tanpa terkecuali, partikular hanya mengikat sebagian, dan singular hanya mengikat hal tertentu. Pada kualitas proposisi terdapat afirmatif dan negatif, di mana afirmatif jika term subjek diafirmasi oleh term predikat, dan negatif jika term subjek dinegasi oleh term predikat. Dari kuantitas dan kualitas proposisi tersebut dikombinasikan sehingga mendapatkan 4 macam proposisi. Ada proposisi A, E, I, dan O, di mana A merupakan proposisi universal atau singular afirmatif, E merupakan proposisi universal atau singular negatif, I merupakan proposisi partikular afirmatif, dan O merupakan proposisi partikular negatif. Berikutnya adalah penalaran langsung, di mana di penalaran langsung ini ada oposisi dan eduksi. Oposisi ini merupakan proses penalaran di mana proposisi dengan kualitas dan kuantitas dengan term yang sama akan dibandingkan. Sedangkan eduksi adalah mengubah suatu proposisi ke proposisi lain dengan makna yang tetap sama. Nah, oposisi ini terdiri dari 4 macam seperti yang ada pada di gambar kotak ini. Ada kontraris, yaitu proposisi AE, subkontraris proposisi IO, subalterna proposisi AI dan EO, serta kontradiktoris proposisi AO dan EI. Lalu selanjutnya ada pada eduksi ada konversi, obversi, kontraposisi, dan juga inversi, di mana konversi ini dilakukan secara menukar posisi term subjek menjadi term predikat. Pada obversi adalah proses penalaran eduksi, di mana mengungkapkan kembali suatu preposisi ke preposisi lain yang semakna dengan mengubah kualitas proposisi yang awalnya. Lalu pada kontraposisi ini mengungkapkan kembali suatu proposisi ke proposisi lain yang semakna dengan menukar posisi term subjeknya dengan predikat, lalu menegasikan keduanya. Sedangkan pada inversi ini mengungkapkan kembali suatu proposisi ke proposisi lain yang semakna dengan menegasikan kedua term subjek dan term predikatnya tanpa mengubah posisinya.
Berikutnya penalaran dari langsung atau silogisme. Nah, silogisme ini sendiri berasal dari kata Yunani yang memiliki arti kesimpulan atau konklusi. Jadi silogisme ini hanya merupakan satu premis. Nah, ini untuk membentuk suatu kesimpulan, di mana silogisme ini sendiri terbagi menjadi dua bagian secara konteksnya. Ini ada kategoris dan juga hipotesis dan disjunktif. Pada silogisme kategoris ini terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan, dan serta memiliki 3 term yang hanya muncul 2 kali pada masing-masingnya. Nah, pada kategoris ini terdapat 2 prinsip. Yang pertama ini pengakuan tentang semua dan juga prinsip pengingkaran tentang semua. Sedangkan pada silogisme hipotesis dan disjunktif ini merupakan kesimpulannya ditarik melalui premis minor dengan pengakuan afirmasi atau negasinya. Dan ini berdasarkan syarat tertentu. Proposisi hipotesis dan disjunktif memiliki jenis operator tertentu. Kekeliruan berpikir atau fallacies. Nah, kekeliruan berpikir ini terbagi menjadi 2, menjadi kekeliruan formal dan juga kekeliruan non formal. Nah, kekeliruan formal ini merupakan di mana kesimpulan yang tidak sahih karena dilanggarnya dalil logika terkait term dan proposisi pada sebuah argumentasi. Nah, pada non formal itu seperti pada relevansi yang tidak ada hubungannya logis tetapi terlihatnya logis. Lalu juga terdapat kekeliruan formal dalam bidang bahasa, misalkan terdapat equivokasi, amfiboli, aksentuasi, dan juga metaforis. Kalau misalkan contoh pada keluar formal itu seperti adanya 4 term penghubung tidak terdistribusikan, lalu ada proses ilisit, lalu ada promis-promis afirmatif, lalu juga ada 2 promis negatif, dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi ada etika, di mana etika ini diambil dari 2 bahasa Yunani, ada ethos dan juga tikos. Nah, ethos ini merupakan akhlak, kebiasaan atau sifat. Nah, sementara tikos ini artinya itu budi pekerti, berperilaku baik atau adab. Nah, etika sendiri ini mempunyai 4 studi, yaitu ada etika deskriptif, etika normatif, metaetika, dan juga etika terapan, di mana etika deskriptif ini merupakan etika yang memberikan suatu gambaran mengenai teori atau ajaran yang biasa dijadikan pedoman untuk menilai baik atau buruknya tindakan seseorang. Dan etika normatif itu atau dia bisa disebut juga filsafat moral, ini memperhatikan perilaku seseorang. Nah, contohnya misalkan kejujuran, tanggung jawab, dan juga disiplin. Lalu ada metaetika. Metaetika ini adalah etika yang membahasa ucapan atau kaidah bahasa yang berlandaskan pada aspek moralitas. Nah, sedangkan etika terapan ini merupakan etika yang berhadapan dengan kasus yang harus diperhatikan secara kritis, etis, dan rasional. Berikut ini adalah contoh kasus plagiarisme yang terjadi atau yang menghebohkan dunia akademis di Indonesia. Yang pertama dilakukan oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu, di mana Anggito Abimanyu diketahui telah memuat sebuah artikel di koran nasional yang ternyata merupakan jiplakan dari karya tulis dosen Universitas Indonesia Hotbanar Sinaga yang memiliki judul Menggagas Asas Bencana yang sebelumnya telah diterbitkan pada tahun 2006. Kemudian pada Februari 2014, secara resmi pula Bapak Anggito telah mengakui bahwa telah melakukan kesalahan pengutipan referensi pada folder di komputer pribadinya. Yang berikutnya ada dari alumnus program doktoral Sekolah Teknik Elektro dan Informatika STI Institut Teknologi Bandung, Muhammad Zuliansyah. Beliau diketahui telah terbukti melakukan plagiarisme dalam disertasi karyanya. Ini disertasi yang berjudul 3D Topological Relation for 3D Spatial Analysis. Disertasi tersebut merupakan plagiasi dari paper yang berjudul On 3D Topological Relationship yang telah dikarang oleh Sika Zlatanova. Pernyataan plagiasi tersebut dikeluarkan oleh pihak Komite Institute Electronical and Electronic Engineers atau IEEE ketika Zuliansyah itu mengikut sertakan disertasi karyanya ke dalam The IEEE International Conference on Cybernetics and Intelligent System in Chengdu, China pada akhir September 2008. Lalu kemudian Zuliansyah meminta maaf kepada komite IEEE melalui email, dan dia juga mengaku melakukan plagiarisme tanpa sepengetahuan 3 orang pembimbingnya, yaitu ada Prof. Dr. Charmadi Makbub, Suhono Harso Supangkat, dan Yoga Priyana. Dan kemudian terhitung pada April 2009 hingga 2012, Zuliansyah dilarang mempublikasikan karya apapun dalam bentuk publikasi, dan juga disertasi dan ijazah program doktoralnya tidak berlaku lagi. Lalu bagaimana pencegahan dari plagiarisme ini, khususnya pada lingkungan akademik? Yang pertama, yaitu menumbuhkan integritas kepribadian. Gimana untuk memahami konsep atau gambaran terkait plagiarisme ini, itu tidak bisa dilepaskan dari aspek psikologis yang menyangkut integritas kepribadian, terutama tentang konsep perilaku normal dan juga abnormal.
Perilaku abnormal ini merupakan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma tertentu dan dirasa mengganggu orang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa plagiarisme ini merupakan perilaku abnormal yang keberadaannya tidak bisa diterima masyarakat pada umumnya karena merugikan dan juga bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya yang kedua itu melakukan pengawasan terhadap setiap karya ilmiah yang telah dibuat, yaitu dengan dibentuknya tim pengawasan publikasi karya ilmiah dan juga menggunakan software pendeteksi anti plagiarisme. Kemudian yang ketiga itu melakukan pembinaan dan juga bimbingan dalam penulisan karya ilmiah, seperti memberikan pemahaman tentang urgensi kode etik dan integritas kepribadian dalam penulisan karya ilmiah, menanamkan pemahaman tentang pentingnya menulis karya ilmiah yang berkualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan juga memberikan bimbingan teknis penulisan karya ilmiah yang menyangkut aspek kebahasaan, prosedur penulisan karya ilmiah, kemudian cara pengolahan dan penyajian data, penulisan rujukan yang meliputi penulisan kutip dan cara penunjukan kutipan, dan juga pengeditan secara komprehensif baik yang menyangkut aspek redaksional maupun substansial. Bab 1. Bangsa Indonesia. Apa itu bangsa dan suku bangsa? Bangsa merupakan kumpulan manusia yang biasanya terikat karena sejarah, masyarakat, institusi, ideologi, bahasa, dan wilayah. Sedangkan suku bangsa merupakan kategori atau golongan sosial yang askriptif, yaitu keanggotaan yang diperoleh bersamaan dengan kelahiran yang mengacu pada asal orang tua yang melahirkannya, serta asal daerah tempat seseorang dilahirkan. Indonesia bangsa majemuk. Masyarakat majemuk merupakan masyarakat yang memiliki keberagaman pola-pola kebudayaan. Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan sebuah realitas. Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, beragam suku bangsa disatukan menjadi bangsa Indonesia dengan tetap mempertahankan keunikannya masing-masing. Ada 3 sistem yang menjadi acuan dan pedoman warganya membentuk Indonesia menjadi sebuah masyarakat yang majemuk, yaitu sistem nasional, sistem suku bangsa, dan sistem tempat-tempat umum. Faktor pemersatu bangsa. Ada 4 faktor yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Pertama, latar belakang sejarah bangsa Indonesia yang panjang, mulai dari penjajahan bangsa asing seperti Belanda dan Jepang, pembentukan BPUPKI, pembentukan PPKI, hingga akhirnya Indonesia mencapai kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Kedua, Pancasila dan UUD 1945 sebagai persatuan suku-suku bangsa menjadi bangsa Indonesia yang memiliki ideologi sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Ketiga, simbol-simbol atau lambang-lambang persatuan bangsa yang meliputi bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia. Keempat, budaya nasional seperti contohnya Candi Borobudur, batik, tari-tarian nasional, angklung, dan gamelan. Lalu selanjutnya yaitu ada kebangsaan. Nah, kebangsaan merupakan syarat subjektif, yaitu berasal dari keinginan rakyat suatu negara untuk bersatu. Kebangsaan tidak bersifat alami karena terdapat kehendak untuk melanjutkan kehidupan bersama. Hal itu berlandaskan kepada adanya kesamaan dalam pandangan hidup, nilai-nilai yang dipegang masyarakat, dan juga kebutuhan untuk hidup bersama yang muncul dalam suatu wilayah yang disebut dengan negara. Lalu juga ada nilai kebangsaan. Nilai memiliki arti sebagai sesuatu yang berharga, dapat menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya, dan hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Kebangsaan memiliki arti sebagai ciri-ciri yang menandakan golongan bangsa, perihal bangsa, bersangkutan dengan bangsa, atau kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Oleh karena itu, nilai kebangsaan dapat dikatakan sebagai suatu pemahaman penting bagi setiap warga negara terhadap ciri-ciri tertentu yang mengidentifikasikan. Selanjutnya yaitu nilai kebangsaan dan pembentukan karakter. Nah, nilai kebangsaan ini berkaitan erat dengan karakter dari masyarakat suatu negara. Karakter tersebut dapat dikembangkan melalui dunia pendidikan. Nasib suatu bangsa dapat diubah dari pendidikan yang didapatkan oleh rakyatnya, karena ekonomi negara akan meningkat jika pendidikannya juga meningkat.
Dalam dunia akademika, pembentukan karakter ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ada beberapa peran yang dilakukan oleh pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir menerapkan nilai humaniora yang berkelanjutan. Nah, hasil yang diharapkan dari pembentukan karakter adalah lahir lulusan yang menjadi penggerak dalam terwujudnya masyarakat yang madani dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan. Dapat kita lihat ada 5 tantangan dalam menanamkan nilai kebangsaan. Yang pertama yaitu kurangnya menanamkan nilai-nilai Pancasila setelah reformasi, lalu implementasi Pancasila dalam dunia pendidikan melemah, lalu timbul perasaan untuk tidak mau mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk dan semuanya sederajat. Lalu dampak negatif yang bersumber dari dominasi pasar bebas, dan yang terakhir yaitu paham dan ideologi asing ini mulai berkembang dan tidak sesuai dengan budaya bangsa. Bab 2. Negara Indonesia. Yang pertama yaitu ada hakikat negara. Nah, secara hakikat negara adalah kesatuan sosial yang dibentuk oleh interaksi di mana manusia itu berada. Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State menyatakan istilah negara terkandung digunakan dalam pengertian yang sangat luas untuk menyebut masyarakat atau bentuk khusus dari masyarakat. Akan tetapi, istilah negara juga sering digunakan dalam artian yang sempit, yaitu dalam menyebutkan suatu organ khusus masyarakat, misalnya pemerintah atau wilayah yang mereka tinggali. Saat ini, Indonesia masih menduduki peringkat atas, yaitu sebagai negara dengan pulau yang beragam dan juga sebagai negara terluas. Maka dari itu, adanya pulau yang beragam yang mengakibatkan Indonesia memiliki berbagai ras, suku, agama, dan juga budaya. Karena adanya perbedaan tersebut, Indonesia justru tidak lebih mudah untuk terpecah belah. Tetapi, dengan adanya berbagai macam keberagaman dan kekayaan alam Indonesia lah yang menjadikan negara tersebut dapat bersaing dengan negara lainnya. Lalu selanjutnya ada geopolitik. Geopolitik merupakan usaha untuk menjadikan wawasan sebagai cara pandang bersama-sama untuk memelihara, memperluas, dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Sebab itu, Indonesia Geopolitik sebagai wawasan Nusantara. Perwujudan dari wawasan Nusantara Indonesia didasarkan pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Setelah ada geopolitik, yaitu ada geostrategi. Nah, strategi dalam menggunakan atau mengembangkan geografi Indonesia yang strategis untuk memperoleh tujuan nasional bangsa. Geostrategi Indonesia memiliki tujuan, yaitu meningkatkan dan memperluas potensi kekuatan nasional dan membantu tugas pokok pemerintahan Indonesia. Lalu yang terakhir ada wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara ini berasal dari kata mawas yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan Nusantara berasal dari wawasan Nusa dan Antara yang berarti kesatuan wilayah perairan dan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara, yang diatasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara juga memiliki prinsip yang ketentuan dasar harus dihormati, dipelihara, dan diciptakan untuk diwujudkan agar dapat taat dan setia kepada elemen-elemen yang menciptakan Nusantara. Bab 3. Implementasi Pancasila. Sejarah Pancasila. Proses pembentukan Pancasila sangatlah panjang. Diawali dengan pembentukan Perhimpunan Indonesia (PPI) pada tahun 1924, kemudian diselenggarakan Kongres Pemuda pada tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Pancasila mulai dibicarakan kembali pada saat sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 menjadi inti dari Pancasila. Oleh karena itu, hari kelahiran Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni. Berikut ini adalah butir Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi fondasi dari pembentukan karakter bangsa Indonesia. Contoh dari nilai ketuhanan adalah menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh dan menghormati agama lain. Contoh dari nilai kemanusiaan adalah berani dalam menyatakan hal yang benar di tengah situasi yang kurang selaras. Contoh dari nilai persatuan adalah guru yang berjuang mendidik muridnya di wilayah-wilayah terpencil. Contoh dari nilai demokrasi adalah diskusi dalam kelompok belajar atau rapat organisasi. Contoh dari nilai keadilan sosial adalah semua masyarakat Indonesia mendapatkan kesetaraan yang sama dalam menggunakan fasilitas umum. Pancasila pedoman bangsa sebagai warga global. Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung menjadi pedoman bagi warga negara Indonesia saat turut serta dalam dinamika dunia. Sebagai contoh, pada sila pertama, Indonesia dapat menjadi model yang khas dari tumbuhnya semangat keagamaan yang bercorak kebudayaan lokal. Jadi masyarakat berkontribusi dalam memaknai agama-agama yang ada di Indonesia, dan masyarakat yang tersebut itu menjadi cerminan dalam toleransi antar umat beragama di dunia. Selanjutnya kami mengambil kasus diskriminasi. Jadi pada tahun 2018, Komnas HAM bersama Litbang Kompas meluncurkan survei mengenai penilaian masyarakat terhadap upaya penghapusan diskriminasi di Indonesia. Nah, hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap diskriminasi ras dan etnis masih perlu ditingkatkan. Karena lebih dari 50% responden mengatakan bahwa mereka lebih nyaman hidup dalam keturunan keluarga yang sama, lingkungan ras yang sama, dan kelompok etnis yang sama. Selain itu, Komnas HAM juga mencatat 101 aduan terkait diskriminasi ras dan etnik sepanjang 2011 hingga 2018, dengan aduan tertinggi pada tahun 2016. Pencegahan diskriminasi. Pertama, kita perlu memahami bahwa Indonesia merupakan negara yang majemuk, terdiri dari beragam suku, bangsa, dan etnis. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Kedua, kita perlu memaknai prinsip wawasan Nusantara dengan menumbuhkan semangat dan jiwa nasionalisme. Dan yang ketiga adalah melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu kita menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusianya masing-masing dengan tidak diperlakukan secara diskriminatif. Oke, baik, saya Sawandari. Saya akan melanjutkan ke bab kewarganegaraan. Ya, jadi apa sih kewarganegaraan itu? Jadi kewarganegaraan adalah sesuatu yang menyangkut pada warga dan berhubungan dengan pemerintahan dan juga negara. Kemudian bagaimana sejarah dari kewarganegaraan? Jadi sejarahnya ini dimulai dari kerajaan Romawi yang memberikan kewarganegaraannya itu hanya kepada rakyat istimewa. Rakyat istimewanya ini berupa rakyat yang kaya dan juga para bangsawan. Kemudian pada masa Yunani kuno mulai berkembang pemahaman kewarganegaraan. Dan pada abad ke-17, warga negara ini memiliki status yang legal. Nah, memiliki kewarganegaraan juga dapat mendukung kehidupan bernegara seseorang di suatu negara, seperti dalam penyusunan undang-undang, kita dapat berpartisipasi, kemudian pelaksanaan administrasi negara, hingga masuk dinas militer. Oke, selanjutnya siapakah warga negara Indonesia? Jadi menurut Undang-Undang Dasar 1945, warga negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi Indonesia ini kan memiliki latar sejarah yang sangat penting, yaitu di saat kedatangan koloni Belanda terjadilah stratifikasi sosial, ketidaksetaraan, dan juga penindasan, sehingga menjadi pemicu gerakan nasionalisme di Indonesia. Warga negara Indonesia sendiri memiliki status legal yang sama dengan seluruh hak dan kewajibannya setelah kemerdekaan. Kemudian, bagaimana menjadi warga negara Indonesia? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, terdapat 4 asas untuk menentukan kewarganegaraan. Yang pertama ada ius sanguinis, kemudian ius soli, kewarganegaraan tunggal, dan yang terakhir kewarganegaraan ganda.
Nah, kewarganegaraan Indonesia ini dapat diperoleh dari 7 dasar antara lain kelahiran, pemberian status, pengangkatan, permohonan, naturalisasi, perkawinan, dan juga kehormatan. Selanjutnya, mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraannya atas keinginannya sendiri untuk melepas kewarganegaraan Indonesia atau karena seseorang itu telah melanggar asas kewarganegaraan sehingga kewarganegaraan Indonesianya dicabut oleh pemerintah. Kemudian, mengenai hubungan timbal balik antara warga negara dan negara. Hubungan timbal balik ini terjadi karena adanya unsur hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Hubungan ini didasari oleh tujuan terbentuknya negara Indonesia, yaitu untuk mencapai 3 prinsip, yaitu prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara republik, dan juga prinsip negara hukum. Nah, 3 prinsip tersebut kemudian menjadi pedoman berbangsa dan bernegara bagi pemerintah dan juga rakyat. Ya, selanjutnya ada kewajiban dan hak. Jadi kewajiban dan hak ini bisa dari warga negara dan juga dari negara. Kewajiban warga negara yaitu memenuhi hukum yang berlaku, membela negara, membayar pajak, menyelesaikan pendidikan dasar serta menghormati hak asasi orang lain. Sedangkan untuk hak warga negara yaitu ada mengeluarkan pendapat, mendapat informasi, hak berserikat, hak memeluk agama dan beribadah, hak memilih pemimpin, dan juga hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Sedangkan kewajiban dari negara yaitu menjamin terpenuhinya hak warga negara dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Nah, untuk haknya yang dimiliki oleh negara yaitu mendapatkan dan menerima hasil dari kewajiban yang sudah diberikan dan dilakukan oleh warga negara, seperti pajak, kemudian pendidikan dasar, pembela negara, dan juga hukum yang sudah dipatuhi. Selanjutnya, nah, yang terakhir di bab ini adalah mengenai evaluasi kritis terhadap hubungan timbal balik. Jadi, evaluasi kritis ini bertujuan untuk menilai kerja yang sudah dan sedang dilakukan warga negara maupun negara dalam pemenuhan hubungan timbal balik satu sama lain. Evaluasi ini dibutuhkan untuk mencegah negara melakukan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Evaluasi ini juga dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Nah, evaluasi kritis ini harus dilakukan dengan kritis pastinya, tetapi juga tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Gloria Natapraja Hamel merupakan siswi dari Sekolah Islam Dian Didaktika Cinere Depok. Ia juga terdaftar dalam pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara. Namun, 2 hari sebelum peringatan kemerdekaan, ia dicoret dari daftar pasukan pengibar bendera pusaka dikarenakan ia memegang paspor Prancis yang berlaku dari 2014 hingga 2019. Hal ini dikarenakan ayahanda dari Gloria merupakan warga negara Prancis, sehingga Gloria memiliki 2 kewarganegaraan pada saat itu. Lalu hal ini sangat disayangkan oleh keluarga Gloria karena menurut UU nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, seorang anak hasil campur bisa memiliki 2 kewarganegaraan sebelum usia 18 tahun. Sehingga seharusnya pada saat itu Gloria masih memiliki haknya untuk berpartisipasi dalam anggota tersebut. Namun, lalu hal ini menyebabkan adanya gugatan dari keluarga Gloria kepada pemerintah. Namun gugatan tersebut ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan dalam pasal 41 UU Kewarganegaraan disebutkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun saat UU Kewarganegaraan diberlakukan pada tahun 2006 diberikan waktu paling lambat 4 tahun untuk mendaftarkan diri, di mana dalam kasus Gloria ia memiliki waktu dari tahun 2006 hingga 2010. Namun, Ibunda Gloria mengatakan bahwa peraturan baru ini tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki anak hasil kawin campur, dan hal ini sangat merugikan mereka. Namun, hal ini sudah selesai dan Gloria sudah ditetapkan sebagai WNI saat ini, sehingga semua permasalahan sudah selesai. Berkaca dari kasus Gloria, terdapat beberapa pencegahan yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar hal yang serupa tidak terjadi lagi. Yang pertama, menegaskan peraturan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menginformasikan peraturan yang sudah ditetapkan dan juga yang baru ditetapkan kepada masyarakat yang bersangkutan, agar semua masyarakat tahu bahwa ada informasi baru ataupun ada informasi yang sudah lama yang tidak diketahui oleh mereka.
Lalu yang terakhir, membuat peraturan yang adil untuk anak yang memiliki orang tua berbeda kewarganegaraan. Karena biar bagaimanapun, mereka tetap salah satu dari warga negara Indonesia, sehingga harus mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti warga Indonesia yang lainnya. Ya, selanjutnya ada Indonesia dan dunia internasional. Nah, yang pertama ada hubungan antar bangsa. Hubungan antar bangsa ini dapat berupa kerjasama dan juga konflik yang sama-sama memiliki kepentingan dari bangsa itu sendiri. Nah, hubungan konflik ini dapat diselesaikan dengan tindak kekerasan atau melalui perang, penekanan atau pemaksaan, dan juga akomodasi. Di pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1, demi menghindari terjadinya peningkatan konflik, negara mempersiapkan warga negaranya untuk turut serta dalam upaya bela negara. Oke, selanjutnya yang kedua ada peran Indonesia dalam hubungan antar bangsa. Jadi Indonesia ini turut serta dalam gerakan non-blok. Kemudian Indonesia juga turut serta dalam mempelopori konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung, di mana konferensi ini merupakan proses awal dari lahirnya GNB. Nah, yang ketiga, Indonesia ini menjadi salah satu pelopor terbentuknya ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations pada tahun 1967. Oke, yang ketiga, ini ada kecenderungan di era globalisasi. Jadi globalisasi ini ditandai salah satunya dengan adanya kemajuan teknologi di bidang transportasi dan juga perdagangan bebas. Pada era globalisasi terjadi bentuk kolonialisasi perusahaan multinasional melalui dunia maya, melalui penjajahan sosial, budaya, ekonomi, dan juga ideologi, bahkan berpotensi mengarah tindak kriminal antar negara. Oke, yang keempat ada Indonesia dan globalisasi. Indonesia ini pada awal era globalisasi dilanda bencana nasional berawal dari krisis ekonomi dan moneter. Nah, kerjasama regional merupakan strategi untuk menghadapi negara yang lebih kuat pada era perdagangan global. Untuk menghadapi negara berkembang, negara maju maupun negara kecil menciptakan hambatan dengan ketentuan eco-labeling, International Standard Organization Code, International Safety Management Code, atau disebut dengan konsep ketahanan nasional Indonesia atau ketahanan berlapis. Oke, bab selanjutnya mengenai korupsi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian 4, yakni mengenai korupsi. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari korupsi. Korupsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio yang artinya busuk. Menurut Robert Kierkegaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi, keluarga dekat, dan kelompok sendiri. Untuk bentuk-bentuk korupsi terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di sana disebutkan terdapat 7 bentuk korupsi. Yang pertama ada penyalahgunaan kekuasaan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan uang jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perilaku curang, yang keenam adanya conflict of interest, dan yang terakhir ada gratifikasi atau uang tambahan. Korupsi dapat terjadi karena adanya penyebab tertentu. Menurut Gon Teori, terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab korupsi, antara lain keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan atau konsekuensi yang akan dihadapi pelaku. Sedang, terdapat 4 faktor lainnya seperti terpaksa, dipaksa, dan memaksa. Korupsi yang sangat merugikan baik negara maupun kita sendiri sebagai warga negara harus kita berantas. Terdapat 3 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, ada represif, di mana tindakan dilakukan oleh KPK dengan membawa tersangka atau koruptor ke meja hijau. Yang kedua, ada perbaikan sistem, di mana banyak sistem yang perlu diperbaiki, seperti pelayanan publik yang belum transparan, yang dapat memicu terjadinya kasus suap. Sistem yang baik akan meminimalisir terjadinya korupsi.
Yang ketiga adalah edukasi dan kampanye, di mana strategi yang paling penting dan paling berdampak agar warga negara mengetahui serta sadar betapa berbahayanya korupsi bagi negara dan kita sendiri sebagai warga negara. Ini merupakan grafik yang menampilkan data indeks persepsi korupsi di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Pada tanggal 25 Januari 2022, Transparansi Internasional Indonesia mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi atau biasa disebut dengan IPK yang menunjukkan posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Indonesia memperoleh skor 38, meningkat 1 poin dari tahun sebelumnya. Meski begitu, skor yang Indonesia peroleh masih di bawah rata-rata IPK global yakni 43. Dari data yang disajikan pada grafik sebelumnya, kita dapat melihat bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Bahkan, kerugian yang ditanggung negara mencapai triliunan rupiah. Contohnya adalah pada 3 kasus di bawah ini. Yang pertama adalah Jiwasraya. Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa yang pertama kali ada di Indonesia. Namun sayangnya, kini Jiwasraya menempati posisi pertama dengan kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan nilai korupsi mencapai 13,7 triliun rupiah. Yang kedua, Asabri. Asabri merupakan asuransi khusus prajurit yang didirikan sejak 1963. Pada kasus ini, kerugian negara ditaksir lebih dari 10 triliun rupiah. Yang ketiga adalah Bank Senturi. Pada kasus ini, negara mengalami kerugian sebesar 7,4 triliun rupiah. Korupsi merupakan penyakit akut yang menyerang ke seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Kerusakan yang ditimbulkan oleh korupsi sangatlah besar dan berdampak pada ekonomi rakyat sekaligus merusak demokrasi. Oleh karena itu, pemerintah melakukan segala upaya demi tercapainya tujuan kesejahteraan rakyat. Dari masa ke masa, peraturan-peraturan mengenai tindak pidana korupsi terus diterbitkan. Secara yuridis, pemberantasan korupsi dimulai pada tahun 1957 dengan diterbitkannya peraturan tentang pemberantasan korupsi yang dibuat oleh penguasa militer pada masa Orde Lama. Kemudian, pada masa Orde Baru, pada masa ini peraturan pemberantasan korupsi banyak diterbitkan, namun tidak memberikan dampak yang nyata. Contohnya adalah peraturan tentang pembentukan tim pemberantasan korupsi. Peraturan ini diterbitkan pada awal masa Orde Baru, tetapi dalam pelaksanaannya, tim tidak dapat melakukan tugasnya secara maksimal. Terakhir yaitu masa reformasi. Peraturan tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN diterbitkan. Selain itu, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi cikal bakal dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah banyaknya peraturan-peraturan untuk memberantas korupsi diterbitkan, perjuangan bangsa Indonesia belum selesai sampai di sini. Kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia masih memprihatinkan. Di tengah kepercayaan masyarakat yang semakin rendah, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk dan menaikkan kembali harapan masyarakat Indonesia. KPK dilahirkan pada tanggal 29 Desember 2003 yang didasarkan pada peraturan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Visi KPK adalah mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Untuk dapat mencapai visi tersebut, KPK merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang mencakup 3 bidang utama, yaitu represif, perbaikan sistem, serta edukasi dan kampanye. Yang pertama, represif. Strategi ini merupakan upaya penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Dalam strategi ini akan dilakukan 5 tahapan, yaitu penanganan laporan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Yang kedua, perbaikan sistem. Salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi adalah adanya peluang. Maka dari itu, strategi ini diperlukan untuk memperbaiki sistem-sistem yang ada. Misalnya, mendorong transparansi penyelenggara negara, memberikan rekomendasi untuk melakukan langkah-langkah perbaikan kepada lembaga terkait, serta memodernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi.
Terakhir, edukasi dan kampanye. Strategi ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan dampak korupsi, kemudian mengajak masyarakat terlibat secara aktif, serta membangun budaya dan perilaku anti korupsi. Strategi ini dapat dilakukan dari anak sedini mungkin.